Dari unit kompetensinya apa? Misalkan kalau saya ambil misalkan adalah menerapkan peraturan dan standar keselamatan K3 dalam kerja pada ketinggian. Ini teman-teman misalkan. Saya buka. Nih teman-teman. Nah, ini silakan tuh dikopas gitu aja. Nomornya dikosongkan aja teman-teman. Pak Zomi sama Pak Marco bisa buka file ya. Sudah ya. Oke. Nomor 1, menentukan pendekatan asesmen. Ini nanti akan berhubungan dengan asesmen teman-teman. Yang pertama untuk peserta, kolom peserta 1.1. Peserta, silakan teman-teman checklist dari hasil pelatihan dan atau pendidikan. Kalau sudah di checklist sudah. Mudah-mudahan sudah teman-teman ya semua. Tujuan asesmen adalah sertifikasi, hasil pelatihan dan proses pembelajaran serta lainnya. Kemudian konteks asesmen berupa lingkungan tempat kerja simulasi, bukan kerja nyatanya, karena latihan. Kemudian peluang untuk mengumpulkan bukti dalam sejumlah situasi, pengertian terbatas dan tersedia. Kalau tersedia misalkan diminta 5, 5-5-nya ada teman-teman. Kalau misalkan Pak saya pada ngalaman 5, tapi hanya tersedia 3, berarti terbatas teman-teman. Jadi teman-teman checklist terbatas, sudah nggak usah dirubah. Hubungan antara standar kompetensi dan bukti untuk mendukung asesmen. Apakah teman-teman untuk kalau saya tanyakan bukti pendukungnya seperti surat perintah kerja, surat tugas, atau surat pengalaman-pengalaman dan lainnya, apakah teman-teman merasa senyum, senang ada, atau ke datar-datar aja, biasa-biasa aja, atau manyun karena nggak ada sama sekali gitu ya. Silakan teman pilih dengan suasana hati teman-teman di sini. Kemudian aktivitas kerja di tempat kerja kandidat, gimana situasinya? Senang, biasa-biasa aja atau sedih? Kemudian kegiatan pembelajaran mulai tadi malam sampai malam ini, ya apakah senang, apakah biasa-biasa saja atau sedih gitu ya. Siapa yang melakukan asesmen RPL, organisasi pelatihan ya. Organisasi pelatihan teman-teman berarti PT-nya adalah PT IMTC nih teman-teman. Nah, diganti teman-teman. PT IMTC. Oke. Kemudian konfirmasi dengan orang yang relevan. Karena ini dari organisasi pelatihan berarti melalui manajer pelatihan PT IMTC. Udah, masuk ke 1-2 tolok ukur asesmen. Standar kompetensi teman-teman dimasukkan di sini teman-teman. Nomor berapa, tahun berapa yang kemarin sudah diambil. Oke. Sudah. Kemudian ada nggak pedoman khusus? Pedoman khusus misalkan SOP dan sebagainya. Silakan masukkan di sini teman-teman. Misalkan SOP, prosedur gitu ya. Itu silakan masukkan tolak ukurnya sehingga nanti apa? Ada yang bisa digunakan dari tempat teknis teman-teman. Kemudian ini yang agak ribet teman-teman. Makanya harus dipraktekkan langsung. Yang kedua adalah mempersiapkan rencana asesmen. Pertama, kode unit teman-teman di mana di sana diambil? Kemarin dari SKKNI-nya. Ya. Kemudian judul unitnya apa tadi? Nah, itu disesuaikan dengan teman-teman. Tuh, menerapkan pemenuhan, ya, misalkan SKKNI-nya ini. Nah, tuh teman-teman ya, beda SKKNI. Kemudian di kolom kuning ada beberapa kolom, ada kriteria unjuk kerja, ada bukti-bukti.
Bukti-bukti yang kita tunjukkan itu berdasarkan kinerja, produk, portofolio, berarti sisa-sisa atau hasil-hasil ya, kemudian hafalan, identifikasi, dan sebagainya. Kemudian ada jenis bukti, ada L, TL, dan T, nanti kita bahas. Ada metode dan perangkat asesmen. Besok nih, pada saat asesmen, teman-teman akan ditanya berdasarkan apa, apakah berdasarkan daftar periksa, daftar instruksi terstruktur, daftar pertanyaan lisan, DPL, DPT, daftar pertanyaan tertulis, PW, pertanyaan wawancara, verifikasi portfolio atau VV, dan CUP, checklist ulasan produk, dan PMO, pertanyaan mendukung observasi. Ya, semuanya. Oke, masuk ke elemen 1, teman-teman. Elemen 1 ambil, merencanakan pengendalian risiko tempat kerja, misalkan. Sorry, biar lebih jelasnya saya bagi 2 screen lagi. Ya, lebih jelasnya saya bagi 2 screen. Oke, teman-teman. Saya kecilin dikit. Oke. Oke, teman-teman, ini bisa saya kecilin sedikit biar agak kelihatan semua. Oke, teman-teman. Kriteria unjuk kerja elemen 1. Elemen 1 itu mana? Ini, teman-teman nih. Mengidentifikasi, saya kan ambilnya dia menerapkan apa nih peraturan pemenuhan peraturan K3 ya. Jadi ini elemen 1 masukkan ke situ nih, kita kopas, teman-teman. Masukin ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu ketik lagi, tapi cukup dikopas saja. Nah, itu teman-teman. Kemudian ya, KUK-nya dimasukkan ke sini, teman-teman nih. Sorry. Elemen tuh ini, teman-teman. Sorry, lupa. Ganti. Ya, oke, sudah teman-teman. Sudah dimasukkan semua ya. Ini tadi elemen 1, ada berapa elemen, nanti teman-teman masukkan di sini. Kalau kebetulan hanya ada elemen 2. Oke. Sudah? Kalau sudah, kemudian masukkan atau kriteria unjuk kerja dikopas lagi, dimasukkan ke sini. Nah, kemudian yang kedua juga dimasukkan lagi ke sini. Kalau KUK-nya banyak ya di-copy semua, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Kalau ada 3 ya dimasukkan ke sini. Kalau cuma 2 ya sudah. Berarti berganti elemen nanti. Ini elemen kedua. Elemen kedua itu apa? Ini, menginventarisasi persyaratan peraturan K3. Dimasukkan ke sini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian KUK-nya dikopikan ke sini semua. Nah, gitu teman-teman. Ini kebetulan KUK-nya sedikit ini, cuma 2 nih. Kalau yang KUK-nya banyak, silakan teman-teman copy sendiri ya. Ada elemen 3, nggak ada ya sudah. Elemen 4 ada nggak? Ada elemen 5 nggak? Terus tambahkan kopi, kopas. Oke, kemudian isilah di kolom bukti-bukti. Isilah di kolom bukti-bukti, di sini teman-teman, bagaimana caranya kopi ini, KUK ini ke dalam hasil observasi. Kalau diamati di teman-teman di sini, di KUK-nya peraturan perundang-undangan dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian diidentifikasi sebagai dasar perlindungan tenaga kerja. Kalau kita lihat ini adalah kalimat pasif, ada kata-kata di sini teman-teman. Ya, nih saya tandain tuh.
gede ya hurufnya. Ini di-copy ke sini, diubah menjadi kalimat aktif. Ya, berarti ini saya copy dulu ke sini. Kemudian jadikanlah kalimat aktif di kolom bukti-bukti sini. Bagaimana caranya? Kata identifikasi diletakkan di depan kan kalimat aktif. Berarti mengidentifikasi mengidentifikasi peraturan, berarti sini akan saya tandain dulu, saya buat dulu biar sama gitu teman-teman. Nih. Dan yang di sini dihapus berarti. Jadi bunyinya adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian sebagai dasar perlindungan tenaga kerja. Tuh teman-teman, yang hasil observasinya. Oke, ini hasil observasi. Kemudian ketika saya tanya jawab, kalau observasi kan berarti apa? Saya melihat, ya, membandingkan bukti-bukti yang teman-teman punya, gitu ya. Kemudian hasil tanya jawabnya diisi apa? Diisi ya ketika kita bertanya, apa respon daripada yang teman-teman harapkan, gitu. Teman-teman berikan kepada asesor. Coba misalkan, Pak Marco, bagaimana cara mengidentifikasi peraturan perundangan K3 dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian sebagai dasar perlindungan tenaga kerja? Nah, terus Pak Margo memberikan jawaban. Jawabannya adalah, Pak, terkait dengan adanya peraturan perundangan telah kami identifikasi, itu boleh teman-teman. Kalau ini bebas teman-teman, ya, terkait dengan tersedianya daftar peraturan K3. Cukup gitu teman-teman. Oke. Kemudian apa? L itu apa jenis buktinya? L itu langsung. Kalau observasi itu kan langsung teman-teman. Saya melakukan observasi langsung ke lapangan. Nanti seorang asesor akan melakukan observasi langsung ke lapangan. Observasi ke lapangan maksudnya bahwa akan melalui observasi ke teman-teman semua gitu. Misalkan, Pak Marco coba tunjukkan bagaimana cara mengidentifikasi peraturan. Ini Pak, caranya begini Pak. Itu langsung observasi. Ya. Kemudian kalau hasil tanya jawab apa? Kalau tanya jawab berarti tertulis. Ada tulisan. Pak Marco bagaimana cara mengidentifikasi? Nah, asesor akan menulis tuh di lembar jawaban. Kalau TL apa? Kalau L itu langsung, kalau TL itu tidak langsung, bukti tidak langsung. Ya, karena pada asesmen itu nanti ada sifatnya CBT dan CBA, ya, kompetensi based trading dan kompetensi based assessment. Assessment itu melalui observasi dan melalui tes tulis nanti, gitu teman-teman. Jadi nanti pada saat assessment teman-teman akan diberikan soal tertulis, kira-kira jawabannya apakah memenuhi standar atau tidak. Kalau misalnya standarnya dia harus 70, teman-teman di bawah 70, maka 2 observasi itu akan dilakukan. Ya. Oke, kemudian karena kita tadi melakukan observasi, maka kita ngambil yang observasi di sini teman-teman. Ya. Nih, observasi, ya. Observasi langsung, teman-teman. Berarti apa kalau CL? CL itu apa sih? Daftar periksa. Saya memeriksa teman-teman. Ya, CL tuh nih, daftar periksa. Jadi saya memeriksa langsung ke teman-teman. Gitu. Kalau yang berkaitan dengan tanya jawab, berarti kan berupa soal, teman-teman ya. Kalau tanya jawab berarti di kolom tanya jawab di sini. Tanya jawabnya apa? Bisa berupa daftar pertanyaan lisan, DPL nih teman-teman. Mana DPL, 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 saya kecilin dulu, saya kelihatan. Nih, daftar pertanyaan lisan dan daftar pertanyaan tertulis. Gitu. Nanti teman-teman akan membuat soal pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, ya. Saya tanya, pertanyaan teman-teman yang buat akan saya tanyakan atau asesor akan menanyakan juga ke teman-teman. Kira-kira jawabannya sesuai nggak dengan jawaban yang teman-teman buat? Gitu. Ya, oke.
Paham ya sampai sini teman-teman? Sama yang berikutnya juga, semua diubah. Peraturan perundang-undangan dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian diseleksi berdasarkan tingkat kompetensi pekerjaan pada ketinggian. Berarti apa nih? Ini di-copy dulu aja, biar nggak bingung. Ya, ini. Masukkan ke sini. Berarti apa? Mana dia yang dikatakan kalimat pasif? Nih, Diseleksi. diseleksi. Berarti mana dia? Seleksi nih. Diseleksi. Oke. Ini kita copy, letakkan ke depan. Ya, berarti menyeleksi. Menyeleksi. Ini dihapus. Ya. Menyeleksi peraturan perundang-undangan dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian. Karena diseleksi sudah dipindahkan, maka dihapus. Pada ketinggian berdasarkan tingkat kompetensi kerja pada ketinggian. Nah, sudah teman-teman. Ya, tuh. Oke, semua teman-teman pada kolom L, ketikkanlah L, kemudian pada kolom observasi ketikkan CL, daftar periksa, dan pada kolom tanya jawab pilihan T tertulis, kemudian pada kolom tanya jawab pilih DPL dan DPT. Jadi teman-teman tinggal kopas aja, tinggal ngelihat yang struktur yang di atas. Ya. Apa nih hasil tanya jawabnya? Kalau tadi kan observasi, ya. Sekarang tanya jawab. Apa tanya jawabnya? Terkait dengan peraturan perundang-undangan. Sama yang di atas boleh nggak? Boleh aja teman-teman, gitu ya. Boleh misalkan terkait tersedianya dalam peraturan ketiga. Nah, gitu teman-teman. Oh, nggak cukup, berarti panjang nih. Oke. Sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Tembus ya teman-teman, ada elemen 2 terus masukin. Ada elemen 3 masukin dan seterusnya. Oke, untuk bagian 2 gimana teman-teman? Jadi langsung dieksekusi di situ ya. Nanti teman-teman akan silakan menambahkan lagi. Oke. Oke. Selamat malam Pak Jaya. Ya, Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Petrus. Teman-teman sekalian, apa di kabar ini? Sehat-sehat semua tentunya ya Pak ya. Pak, tadi saya berterima kasih Bapak menjelasin ini semua. Pak, ini kan kalau kita K3 Migas, saya entry-nya seperti begini Pak ya, langsung tidak langsung ya Pak ya. Langsung dan T Pak, tertulis Pak. Ya. Ikutin ini aja Pak. Iya, tidak tertulis ya Pak ya. Ya, entry ke Langsung sini dan Pak ya. langsung dan tertulis. Ikutin ini aja Pak. Yang dirubah Ya. hanya ini aja, kolom elemen Ya. sama KUK-nya aja. KUK ya Pak ya, ngambil Ya. dari SKKNI yang SKKNI. ya Pak ya. Ya, yang dipilih. Oke, kalau saya pesawat angkat berarti saya cari yang SKKNI. Tadi siang saya lihat-lihat pesawat angkat Pak. Nah, silakan. Jadi saya coba-coba masukin begitu Pak ya. Silakan. Itu boleh itu Pak ya? Boleh. Karena hari-hari saya mengajarnya 2 ini Pak, pesawat angkat sama K3 Migas nih di mahasiswa ini. Iya, Kebetulan silakan Pak. di Poltek ada tiga equipment, 3 alat yang kita punya nih Pak. Ada excavator, forklift. Oke, ambil aja Pak. Petrus salah satu aja Jadi, Pak. Salah satu. Karena kita nggak bicara teknisnya, ambil satu aja. baik. Oke, masuk yang ke baik, nomor Pak. 3. Ya. Mengidentifikasi Ya, persyaratan terima kasih. modifikasi dan kontekstualisasi. Karakteristik kandidat. Kandidat berarti teman-teman ya. Pak Marco, Pak Petrus, Pak Zomi, Pak Robert. Ada karakteristik khusus nggak? Maksudnya apa? Maksudnya ada, mohon maaf, ada kelainan misalkan gitu loh. Maksudnya mungkin agak mohon maaf, agak tuli gitu teman-teman ya. Atau semuanya normal. Kalau normal semua berarti tidak ada karakteristik khusus ya. Tuh. Kemudian kontekstualisasi terkait tempat kerja, ada nggak? Ada. Apa itu? Ya karena teman-teman berada di tempatnya masing-masing, kita nggak bisa pantau, asesor nggak bisa pantau, trainer nggak bisa pantau, ada apa di sana gitu teman-teman.
Berarti ada kontekstualisasi khusus, mungkin di dalam ruangan kerja atau di ruang tempat tidur atau di mana, atau di kafe, di mana-mana gitu teman-teman. Kemudian saran yang diberikan oleh paket pelatihan atau oleh pengembang pelatihan. Apa sarannya? Ya diperlukan. Kenapa? Karena nanti ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian SKKNI dan sebagainya ya. Ya teman-teman nggak perlu dirubah checklistnya, ini karena dari BNSP ketentuan khusus. Kemudian penyesuaian perangkat asesmen terkait kebutuhan kontekstualisasi ada. Kemudian nomor 34 juga peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi dan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk alat asesmen juga ada. Kemudian konfirmasi dengan orang relevan berarti apa di sini? Manajer pelatihan PT IMTC. Ada nggak manajer pelatihannya di IMTC di sana? Ya. Oke, kemudian kalau sudah ini ada di kolomnya ke bawah. Di kolom penyusun dan validator. Penyusun berarti siapa di sini? Siapa kira-kira penyusun? Nama teman-teman semua nih, nama peserta. Tanda tanganin, mau tanda tangan digital boleh, silakan teman-teman dimasukkan sini dan tanggalnya. Itu ya. Karena nanti juga dikumpulkan bukan PDF, masih Word-nya yang dikumpulkan. Kemudian validator. Validatornya siapa di sini? Silakan namanya bebas. Mau dimasukkan nama Budi, Ahmad, Sodiki dan sebagainya silakan. Ya. Mungkin nama teman-teman, nama istri, nama anak boleh aja sini masukkan. Ini namanya bebas sini teman-teman. Ya. Kemudian ditandatangani dan tanggalnya. Oke, untuk MAPA sudah. Ya. Ini nanti akan menjadi bahan pertanyaan ketika pada saat asesmen, terutama mengenai ketika kita akan seorang asesor akan menanyakan tentang observasi, tentang pertanyaan lisan, tentang pertanyaan tertulis, gitu teman-teman. Melalui apa? Melalui DPL dan DPT. Pak Jaya, Oke, ya silakan Pak Marco. izin tanya Pak. Ini kan tadi yang dibahas mengenai pengisian unit kompetensi, kode unit, sama elemen-elemennya. Kalau elemennya ada 6 misalnya Pak, sedangkan yang relevan kita sampaikan di materi training yang kita buat silabusnya itu cuman ada 2 misalnya. 6-6-nya tetap kita masukkan Pak, atau 2 saja cukup? Elemen kompetensi Pak. Iya. Elemen kompetensi di sini lihat Pak. Ada berapa ya diambil semua. Kalau ada 10 dimasukin semua. Oke. Karena kan judulnya ini ya, menerapkan pemenuhan peraturan dan standar keselamatan kesehatan kerja ketika dalam pekerjaan pada ketinggian. Elemen kompetensinya ini, kalau ini judul unitnya atau unit kompetensi, ini kode unit kompetensi, ini elemennya, ini kriterianya atau KUK-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada 3, 4, 5, sampai 6, silakan. Pak Marco ada berapa elemen kompetensinya? Ada 6 kah? Lebih Pak, saya kan jadinya ngambil manual handling nih Pak, untuk Manual handling. pekerjaan kayu Pak, carpentry. Nah di unit kode unit sama unit kompetensi yang saya ambil itu ada 6, sementara 6-nya itu mengenai masalah material, apanya segala macam. Manual handlingnya itu cuma 1 elemen kompetensi aja Pak. Jadi yang relevan yang elemen kompetensinya cuma 1, sementara sisanya cuma kayak penentuan posisi, jenis-jenis peralatannya segala macam. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya sesuaikan lagi sih Pak, biar agak lebih simpel mungkin ya. Oke, silakan Pak. Nanti teman-teman akan diajak sama asesor, kompetensinya apa, SKKNI-nya mana, kemudian nanti dibuka, kemudian nanti asesor akan buka tugas yang tadi, ya tugas yang ini, dia akan sesuaikan, bener nggak nih? Gitu ya. Makanya nanti itu perlu diupload terlebih dahulu sebelum kita asesmen teman-teman. Oke, itu contohnya ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu 14.2 tentang Form IA01, checklist observasi aktivitas di tempat kerja. Mohon izin, saya share screen. Oke. Oke, kalau sudah, teman-teman masukkan lagi judul
unit kompetensinya di sini apa, ya. Di sini judul unit kompetensinya apa gitu teman-teman ya. Silakan dimasukkan lagi, ya. Tinggal dikopas aja. Nah, di sini nomornya gimana Pak? Nomornya kosongin aja, ya. TUK kemarin apa kepanjangannya? Tempat uji kompetensi. Di mana tempat uji kompetensinya? Apakah mandiri? Kalau mandiri berarti tempat uji kompetensinya berada di kantor IMTC. Di tempat kerja, berarti kalau di tempat kerja teman-teman. Ya. Kalau sewaktu apa? Kalau sewaktu tuh bebas di mana aja teman-teman. Kan mungkin nanti karena online, mungkin teman-teman ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di kafe dan sebagainya. Maka perlu kita checklist sewaktu. Asesornya gimana? Asesornya kosongin dulu teman-teman. Asesinya isi nama teman-teman di sini. Isi dengan nama teman-teman. Nama peserta. Ya. Oke. Kemudian tanggal. Tanggalnya dikosongkan dulu karena kita belum tahu kapan asesmennya itu nanti teman-teman. Ya. Nanti ini harus diisi secara manual ya, akan dicetak ini teman-teman, tebel. Ya. Oke. Panduan bagi asesor. Ini nanti khusus untuk asesor teman-teman. Lengkapi nama unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai kolom dalam tabel. Berarti di sini teman-teman. Ya. Istilah acuan pembanding dengan SOP, spesifikasi produk, dan industri organisasi di tempat kerja atau simulasi tempat kerja. Beri tanda centang pada kolom K jika Anda yakin asesi dapat melakukan, mendemonstrasikan tugas sesuai KUK atau centang pada kolom BK bila sebaliknya. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman ditanya oleh asesor, Pak Marco, coba jelaskan bagaimana caranya Pak Marco menanggapi keluhan pelanggan, gitu. Ya. Asesi nanti akan mendengarkan jawaban dari Pak Marco, tentunya disesuaikan dengan kriteria unjuk kerjanya. Ini Pak, langkahnya pertama proses keluhan, kemudian melaporkan, kemudian menyampaikan tanggapan. Oh, ya berarti menurut asesor, Pak Marco bisa nyatakan kompeten. Nanti asesor akan memberikan komentar di sini. Checklist. Begitu Pak Marco ditanya oleh asesor tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan KUK, maka dia akan memberikan BK di sini. Ketika BK, dia akan memberikan penilaian lanjutan dalam artian apa? Mohon dipelajari kembali SKKNI, elemen, dan KUK-nya. Lebih lanjut, mungkin nanti gitu. Nanti ya. Oke, kalau pedoman boleh diganti nih pedoman atau SOP gitu boleh teman-teman. Gitu. Sesuai dengan peraturan perusahaan. Oke, sudah. Kemudian masuk ke unit kompetensi. Mohon teman-teman bisa membedakan antara judul di sini sama judul di sini. Kalau judul di sini sama yang di SKKNI, tapi jangan dimasukkan nomornya. Kalau ini unit kompetensi, masukkan nomor dan unit kompetensinya. Saya belum saya screen 2 layar ya. Supaya 2 layar. Nah, oke. Oke, teman-teman. Nih, masuk ke kode unit. Kode unit yang mana, teman-teman? Ini, teman-teman. Ya. Ini, teman-teman, di kopas aja. Di blok kopas. Nah, kemudian, itu judul unitnya. Nih. Ah, gitu, teman-teman. Elemennya bagaimana? Elemen tentunya ambil yang ini, teman-teman. Nih. Elemennya ambil yang ini. Jadi sama seperti yang tadi mapa. Jadi kalau mapanya ketinggalan, ini nanti nggak akan berangkat ini. Jadi mulai dari mapa. Sini. KUK-nya di mana? KUK-nya ambil yang tadi di mapa 01 F
form MAPA 01 yang sudah berubah menjadi apa? Kalimat aktif, mulai memproses, melaporkan, menyampaikan. Biasanya ada keluhan pelanggan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, misalkan gitu. Maka dirubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Ya, kalimat pasif menjadi kalimat aktif, teman-teman. Ya, masukin lagi semua terus elemen kompetensinya. Ya. Nah, nih, cara penulisan KUK menggunakan kalimat aktif, contohnya dilakukan menjadi melakukan. Oke, sudah. Masuk lagi berikutnya. Semua teman-teman ya, tinggal kopas dari yang MAPA tadi, elemen dan KUK-nya. Umpan balik untuk asesi. Nah, berarti apa? Di sini harusnya kosong, teman-teman. Ini harusnya kosong. Nah, gitu. Umpan balik untuk asesi siapa? Nanti yang akan mengisi adalah asesor. Oh, asesor berpendapat, Pak. Asesi dapat menjelaskan setiap pertanyaan lisan atau wawancara dengan baik. Nah, gitu nanti asesi yang akan menjelaskan. Apa asesor yang akan menulis. Jadi, teman-teman nggak usah diisi di sini. Kemudian di kolom nama, asesi dan asesor. Di sini diisi nama peserta, berarti nama teman-teman. Asesornya dikosongkan. Tanda tangan dan tanggal, berarti tanda tangan teman-teman di sini. Ya, berarti secara digital. Ya. Kemudian nanti dari hasil tanya jawab, wawancara, diskusi sebagainya, rekomendasinya bagaimana? Rekomendasi terhadap asesi yang disampaikan oleh asesor. Asesor direkomendasikan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, misalnya gitu. Ya. Atau kalau misalnya belum kompeten, asesi belum direkomendasikan karena ada beberapa hal atau beberapa elemen yang belum mampu menjelaskan. Nah, gitu. Ya. Kemudian di sini ada dua kolom, ada asesi dan asesor. Kolom nama diisi nama peserta, ya. Tanda tangan dan digital jadi sama. Asesornya dikosongkan. Ya, nanti asesor yang menulis ini misalkan Jaya Wahyudin, nomor registrasinya atau nomor MET-nya MET 00007-547-2022, tanda tangan. Setelah melalui proses assessment. Gitu teman-teman. Oke, untuk nomor form IA01, silakan ada pertanyaan teman-teman. Oke, aman kalau gitu. Masuk ke tugas praktek demonstrasi form IA02. Form IA02, tugas praktek demonstrasi. Judulnya apa? Samain teman-teman. Seperti yang tadi di awal. Nomornya dikosongkan dulu. TUK-nya sewaktu. Nama asesornya dikosongkan. Nama asesi. Nama peserta. Tanggalnya dikosongkan dulu. Kode unit disesuaikan dengan yang tadi kita ambil. Judul unit, samakan lagi. Petunjuknya. Jadi teman-teman ini akan membuat tugas praktek demonstrasi. Ya, jadi kalau teman-teman seorang trainer, nanti kan jadi trainer nih. Teman-teman mau menugaskan ke para asesi atau para peserta training. Bagaimana langkah-langkahnya. Gitu ya. Petunjuknya, baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Berarti siapa yang membaca? Peserta training. Klarifikasi kepada asesor apabila ada hal-hal yang belum jelas. Jadi kalau teman-teman sebagai peserta, tanyakan kepada asesor. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan. Jadi urutan proses nanti langkah-langkah kerja itu sudah berurutan. Ya, kita minta
peserta melaksanakan perurutan. Seluruh proses kerja mengacu kepada SOP atau working instruction yang dipersyaratkan. Itu petunjuknya. Skenarionya, jadi teman-teman harus membuat skenario. Skenario misalkan, Anda diposisikan sebagai seorang perawat. Anda akan mengikuti uji kompetensi bidang pelayanan prima. Salah satu unitnya adalah Anda diminta untuk menangani keluhan pelanggan sesuai dengan pedoman kredensial atau sesuai dengan pedoman atau SOP yang berlaku misalkan. Nah, titik. Ya. Dari itu, teman-teman dipersilakan. Silakan Anda mendemonstrasikan, mempraktekkan, mengsimulasikan, memperagakan dengan alat dan bahan yang sudah kami siapkan selama 15 menit. Namanya perawat kan menangani keluhan pelanggan. Berarti apa tuh? Entah itu menggunakan angket, entah itu menggunakan telepon, itu ada semua bahan dan alat yang disiapkan. Tuh, begitu teman-teman juga. Nanti misalnya seperti Pak Petrus tadi, Pak Petrus akan mempraktekkan alat angkat angkut. Berarti Anda diposisikan sebagai staf operator atau operator alat angkat angkut. Anda akan mengikuti uji kompetensi bidang pesawat angkat angkut. Ya. Anda diminta menjelaskan atau mempraktekkan pesawat angkat angkut sesuai dengan pedoman atau SOP yang berlaku. Silakan Anda demonstrasikan. Jadi begini Pak, caranya memproses pesawat angkat angkut adalah pencet tombolnya dulu gitu ya. Atau siapkan kabel selingnya dan sebagainya. Itu nanti teman-teman akan mengobservasi jadi di lapangan. Ya. Langkah kerja, apa yang diperlukan ketika melakukan observasi atau mempraktekkan, mensimulasikan? Yang pertama, menanggapi keluhan pelanggan. Teman-teman bisa ambil dari elemen kompetensi. Ambil dari elemen kompetensi. Biar gampang gitu ya. Ambil dari elemen kompetensi. Biar lebih gampang. Itu urutannya gitu kan. Identifikasi, kemudian mencatat, dan sebagainya. Gitu. Udah teman-teman. Berarti kalau misalkan Pak Marco tadi, Anda diposisikan sebagai seorang Carpenter, carpenter tukang kayu. untuk tukang kayu gitu ya. Anda akan mengikuti uji kompetensi bidang sebutnya tadi itu. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara carpenter itu? Nah, tinggal diambil dari unit kompetensi urutan tenaga kerjanya. Ya, nanti si asesor akan coba Pak Marco praktekin. Pak Marco kan bikin skenario nih, coba praktekin gimana caranya. Gitu nanti. Ya. Gitu teman-teman. Ya, sederhana teman-teman ya. Cukup ya. Masuk ke pertanyaan untuk melakukan observasi. Form IA03. Form IA03. Judulnya sama teman-teman. Teman-teman tinggal kopas dari yang sana, yang sebelumnya. Nomornya apa? Nomornya kosongkan. TUK-nya sewaktu ya tempat kerjanya diklik dihilangkan. Nama asesor dikosongkan. Nama asesi, nama peserta. Tanggalnya dikosongkan. Panduan bagi master asesor atau penguji. Formulir ini diisi pada saat asesor akan melakukan asesmen dengan metode observasi demonstrasi. Contohnya tadi tuh ya. Pertanyaan dibuat dengan tujuan untuk menggali. Dapat berisi pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi kompetensi, batasan variabel, dan aspek kritis. Ya, ada tuh di KUK, ada judul unit, kode unit, judul unit, deskripsi, elemen, ya, ada elemen kompetensi, ada KUK. Di bawahnya ada panduan, variabel, pengetahuan, keterampilan, sebagainya. Itu teman-teman. Oke. Kemudian nanti tanggapan asesi dapat ditulis oleh asesor. Jadi kalau misalkan saya bertanya, Pak Marco cara menjadi seorang carpenter yang baik bagaimana? Nah, Pak Marco akan menjelaskan begini caranya, dia harus paham tentang kayu, paham tentang penggunaan alat untuk memotong kayu dan sebagainya. Berarti
penjelasannya saya tulis Pak Marco. Nah, meskipun dengan singkat ya. Ketika Pak Marco memberikan tanggapan, oh sesuai ini, ya berarti saya tinggal memberikan checklist kolom kompeten atau belum kompeten. Tuh ya, teman-teman. Oke, masuk ke unit kompetensi. Kode unitnya disamakan dengan sebelumnya. Judul unitnya disamakan. Kemudian pertanyaannya teman-teman. Ah, ini teman-teman. Pertanyaannya ya, teman-teman ambil dari KUK. Sebentar. Saya mau share screen 2 layar lagi. Oke. Teman-teman kelihatan. Oke. Ya. Pertanyaannya apa yang Anda lakukan? Pertanyaan teman-teman buat pertanyaan dari KUK di sini ya. Contohnya nih. Peraturan perundang-undangan dan standar K3 dalam pekerjaan pada ketinggian diidentifikasi sebagai dasar perlindungan tenaga kerja. Teman-teman bisa membuat pertanyaan seperti ini misalkan. Bagaimana cara Anda melakukan identifikasi peraturan untuk bekerja pada ketinggian. Oke. Bekerja pada ketinggian ini ya, pertanyaan mewakili dari mana? KUK 11 Pak. Nah, teman-teman harus beri kasih kode sini KUK 11. Nah, gitu. Ya. Kalau KUK-nya sedikit, silakan dikembangkan KUK-nya masing-masing. Kalau KUK-nya banyak, setiap pertanyaan di sini bikin aja satu-satu. Kalau misalnya ada 10, berarti hanya 1, 10 berarti ada 10 soal nanti. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi nomor 3, misalkan saya buat yang ini nih. Persyaratan-persyaratan perundang-undangan dan standar K3 didokumentasikan sesuai dengan bidang pekerjaan pada ketinggian. Bagaimana cara Anda? Boleh bagaimana cara Anda juga gitu, oke. Ya, teman-teman. Mohon dijelaskan misalkan atau harap dijelaskan cara mendokumentasikan peraturan pada pekerjaan ketinggian. KUK berapa ini? KUK 2.2. Oke. Itu teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman karena ini pertanyaan untuk mendukung observasi, teman-teman harus dilengkapi dengan apa di sini? Dengan 5 dimensi kompetensi pertanyaan. Apa itu? Nih yang ini teman-teman. Sudah saya share juga teman-teman membuat dokumen pertanyaan 5 dimensi. Saya share dulu. Mana dia? Oke. Oke. Teman-teman. Oke, teman-teman. Ini dia yang dikatakan membuat pertanyaan 5 dimensi. Kita lihat, teman-teman. Kemarin kan sudah tuh dijelaskan.
Kalau yang namanya TS itu hanya melaksanakan satu tugas atau task skill. Contohnya aja melaksanakan tugas-tugas pokok. Cirinya menunjukkan kemampuan mengerjakan satu tugas. Berarti kalau kita lihat di sini, bagaimana cara Anda melakukan identifikasi peraturan untuk pekerjaan pada ketinggian? Berarti yang ditanya apa? Hanya satu tugas, itu apa? Cara mengidentifikasi. Berarti ini apa? Ini adalah dimensi pertanyaan untuk TS. Gitu. Ya, task skill berarti. Yang nomor 2, harap dijelaskan cara mendokumentasikan peraturan pada pekerjaan tersebut. Kalau ada penjelasan, berarti itu ada banyak penjelasan. Jawabannya 1, 2, 3, 4. Berarti harus banyak pekerjaan, gitu, atau lebih dari 1. TMS mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Contohnya, jelaskan prosedur tune up dan bagaimana Anda menangani problem. Di sini ada kata-kata prosedur tune up dan bagaimana Anda menangani problem. Berarti ada 2 masalah. Ya. Tapi dalam satu pekerjaan. Itu. Kalau contingency management skill atau CMS, kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dalam masalah-masalah yang ada, ya teman-teman. Jelaskan cara mengatasi apabila pada kendaraan engine mengalami kerusakan. Berarti kan ada masalah itu. Pekerjaan apa itu? Ya ini. Kepada kendaraan engine mengalami noise atau masalah. Kalau di sini harap jelaskan cara mendokumentasikan. Berarti bukan masalah, teman-teman. Kemudian job role atau environment skill, JRES. Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Contohnya, jelaskan pecel lele yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Berarti apa? Teman-teman bisa menggunakan di sini adalah lingkungan JRES-nya adalah apa? Ketika dia mesin pecel lele. Kemudian yang kelima adalah transfer skill, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat-alat yang baru. Contohnya, jelaskan bagaimana cara Anda menyambut pelanggan lokal dengan pelanggan dari turis luar. Berarti kalau dilihat pertanyaan di sini, di mana nih yang teman-teman yang cocok nih? Harap dijelaskan cara mendokumentasikan peraturan pada pekerjaan ketinggian. Kira-kira dari 5 elemen ini atau 5 dimensi ini, mana yang cocok? Ya, berarti semua rata-rata dijelaskan, tapi masing-masing ada 1 pokok, ada 2 pokok gitu ya teman-teman. Kalau di sini saya menjelaskan berarti apa? Dia bisa TMS, dia bisa juga ke transfer skill, gitu ya. Jadi bisa juga di sini aspek dimensinya TRS. Jadi dikasih kode. Kalau sudah umpan balik asesi dikosongkan teman-teman. Berarti ini apa sih? Si asesor yang akan menulis. Kemudian pada kolom nama asesi dan asesor isilah di kolom nama di sini teman-teman. Ya. Kemudian tanda tangan teman-teman. Ya. Berapa banyak pertanyaannya? Ya minimal 10 pertanyaan teman-teman. Karena buat observasi. Gitu. Oke. Sudah. Masuk ke barusan observasi. Pertanyaan tertulis. Pilihan ganda. Oke. Form IA 05. Pertanyaan tertulis pilihan ganda. Sama teman-teman, judulnya disesuaikan. Nomornya dikosongkan, TUK-nya sewaktu. Nama asesornya kosongkan, ini nama teman-teman, nama peserta. Tanggalnya dikosongkan, sesuaikan judul unitnya. Kemudian teman-teman buatlah pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan tertulis pilihan ganda. Nanti pertanyaan ini juga akan diujikan yang membuat ini punya Pak siapa nih? Punya Pak Zomi. Saya akan tanya lagi kepada Pak Zomi. Pak Zomi bikin soal ini? Iya, coba saya ingin jelaskan.
Coba jelaskan prosedur handling komplain seperti apa Pak Zomi. Ah, gitu tuh nanti akan tanyakan lagi. Masih ingat nggak dia? Gitu teman-teman. Ya, itu teman-teman. Oke. Jadi buatlah pertanyaan pilihan ganda. A, B, C, D. Terus ya ke bawah. Nama penyusun validator, penyusun nama teman-teman, jabatan teman penyusun, tanda tangan, karena validatornya bebas siapa aja gitu. Tentunya manajer pelatihan atau manajer apa di sini gitu teman-teman ya. Kalau ini adalah pertanyaan tertulis pilihan ganda. Kemudian teman-teman juga harus membuat lembar kunci jawaban tertulis pilihan ganda. Nih, lembar kunci jawaban pertanyaan tertulis pilihan ganda. Tadi pertanyaannya, kalau sekarang kuncinya. Nah, nomor 1, pertanyaan tadi, bisakah bagaimana cara membuat identifikasi peraturan misalkan melalui jawabannya D ya. Jadi kalau 10 soal ya buat 10 nanti soal. Sama nama penyusunnya ya, tanda tangan. Kemudian nama validator atau manajer pelatihan. Pertanyaan tertulisnya sudah, lembar kunci jawabannya sudah, nanti akan kita uji kepada peserta, yaitu melalui lembar jawaban pertanyaan. Nah, kalau ini lembar jawaban, kalau tadi lembar kunci jawaban. Kalau soal dan lembar kunci jawaban, ya, lembar kunci jawabannya disimpan oleh asesor, nanti pada saat asesmen, teman-teman akan diberikan lembar soal dan lembar jawaban ini. Jadi teman-teman akan menjawab di sini. Gitu. Ya. Sama judulnya, sewaktu dikosongkan, asesor kosong, nama asesi teman-teman, kode unit, judul unit, kemudian kunci jawaban. Pertanyaan tadi teman-teman itu apa kunci jawabannya? Ya, jadi teman-teman harus menjawab secara kemampuan teman-teman. Misalkan, coba Pak Zomi, ini tolong, ini kan punya Pak Zomi ya, Pak Zomi kan bikin soal sendiri ya, gitu ya Pak. Kayak ini silakan kerjakan, jawabannya di sini. Nanti akan saya samakan. Saya coba share dua-duanya deh, lembar kunci sama lembar jawaban. Banyak saya buka file. Oke, nih teman-teman. Yang sebelah kanan adalah lembar kunci jawaban. Yang sebelah kiri adalah lembar jawaban dari teman-teman. Sehingga nanti saya akan aduk nih. Oh, nomor 1 kunci jawabannya adalah A. Nomor 2 misalkan B, D, C, B, A. Itu misalkan. Ya. D, A, misalkan gitu. Kemudian Pak Marco ngejawab misalkan sendiri. Nomor 1 A, nomor 2 C, nomor 3 apa? D, nomor 4 A, nomor 5 B, dan seterusnya. Nanti asesor akan melihat, akan dibandingkan dengan yang di sini. Berapa nih? Gitu. Oh, salahnya 5, betulnya 5 gitu. Nanti akan dibandingkan gitu, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian itu tadi lembar jawaban pertanyaan ganda, sekarang pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan. Jadi kalau teman-teman itu sama asesor ditinggal sama asesor gitu kan, sama asesor ditinggal, silakan kerjakan dulu waktunya 5 menit gitu ya. Kalau sekarang pertanyaan lisan, asesor yang bertanya.
Pertanyaannya dari mana sumber pertanyaannya? Sumber pertanyaannya juga dari teman-teman yang buat berdasarkan elemen dan KUK. Sama teman-teman, judulnya kosongkan, judulnya diganti dengan sesuai dengan teman-teman. Nomornya dikosongkan, TUK-nya sewaktu. Asesornya kosongkan, ini nama peserta. Tanggalnya dikosongkan. Panduan bagi asesor. Pertanyaan lisan merupakan jenis bukti tambahan untuk mendukung bukti-bukti yang sudah ada. Bukti-bukti sudah ada apa? Bukti teman-teman itu ketika teman-teman menjadi trainer di mana gitu ya. Pak, saya sudah 5 kali jadi trainer, buktinya mana gitu kan. Nih ada. Tapi asesor ingin melihat yang lebih relevan gitu ya. Maka dibuatlah bukti tambahan. Gitu ya. Oke, buatlah pertanyaan lisan yang dapat mencakup penguatan informasi berdasarkan KUK. Ya, batasan variabel, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Perkiraan jawaban dapat dibuat pada lembar lain. Jadi ada lembar khusus sendiri gitu teman-teman. Oke, unit kompetensinya sama judulnya, kode unitnya juga sama. Instruksinya, ajukan pertanyaan kepada asesi dari daftar terlampir untuk mengkonfirmasi pengetahuan sebagaimana diperlukan. Jadi asesor akan bertanya kepada peserta. Tulis jawaban asesi secara singkat di tempat yang disediakan untuk setiap pertanyaan. Nih, misalkan saya sebagai asesor, saya bertanya, coba Pak Zomi jelaskan metode Fishbone dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Ya. Kunci jawabannya sudah ada padahal teman-teman. Kunci jawabannya apa? Ya teman-teman juga yang membuat. Jadi teman-teman buat pertanyaan, buat kunci jawaban. Jawabannya dikosongkan. Nanti di sini ada apa? Diisi oleh asesor sesuai jawaban dari asesi itu. Ya. Ini kunci jawabannya teman-teman buat sendiri nih. Ya kan? Coba Pak Zomi bisa jelaskan nggak metode Fishbone dalam mengidentifikasi bahaya kerja atau potensi bahaya? Nah, jawabannya adalah metode Fishbone dalam bahaya menggunakan 5P misalkan atau 5M, metode 5M gitu ya. Method, material, sebagainya, measurement dan sebagainya. Kemudian si asesor menangkap jawabannya. Oh ya benar, berarti nanti diisi jawaban asesi adalah metode, measure, dan sebagainya. Terus gitu. Nah, berikanlah rekomendasi kompeten. Terus teman-teman bikin 10 pertanyaan. Kalau sudah selesai, di kolom nama asesi dan asesor, nama asesi, nama teman-teman di sini teman-teman. Tanda tangan dan tanggal. Penyusunnya sama, berarti penyusun siapa? Ya nama teman-teman di sini. Kalau validatornya orang lain, ya silakan mau nama siapa aja boleh, gitu, teman-teman. Yang penting ada penyusun. Nah, udah selesai teman-teman. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman, silakan biar nggak bingung. Nggak ada? Oke, lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir, ini adalah rekaman asesmen kompetensi. Setelah teman-teman melakukan asesmen, tanya jawab, praktek, kemudian pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, pilihan ganda, dan sebagainya, demonstrasi melalui micro teaching gitu nanti ya teman-teman. Nah, di akhir acara atau di akhir asesmen, teman-teman akan direkomendasikan atau tidak. Jadi si asesor akan membuat berita acara berupa apa? Rekaman asesmen kompetensi. Ini dikosongkan. Nomornya kosongkan. Judulnya sesuai dengan yang di SNKNI. Nomornya dikosongkan, TUK-nya sewaktu, nama asesornya sudah mulai kelihatan berarti tadi tuh. Ya. Tapi ini untuk besok dikosongkan karena nama asesornya belum ketahuan. Nama asesi, nama teman-teman. Tanggalnya juga dikosongkan dulu. Beri tanda centang di kolom yang sesuai untuk mencerminkan bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi siswa atau calon untuk setiap unit kompetensi. Unit kompetensinya apa yang diambil teman-teman? Tadi
unit kompetensinya ambil aja yang di SKKNI, teman-teman. Misalkan mengidentifikasi yang judul unit di atas sudah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, gitu teman-teman. Ya. Jadi ada observasi demonstrasi. Itu apa? L, secara langsung observasinya. Kenapa? Ya, langsung berhadapan, asesor dengan asesor berhadapan, gitu. Meskipun dengan melalui Zoom nanti masih tetap berhadapan. Gitu. Kalau CL apa tadi? Bukti verifikasi langsung. Pakai portofolio nggak tadi? Enggak. Pertanyaan pihak ketiga wawancara nggak? Bisa aja teman-teman sewaktu-waktu yang kemarin saya sampaikan, saya ragu nih dengan Pak Marco, apa iya Pak Marco sudah 10 tahun sebagai trainer ya? Ada buktinya nih, saya mengajar di sana sejak 10 tahun yang lalu. Wah, ini pihak ketiga, saya perlu klarifikasi dulu, saya telepon, asesor bisa telepon tuh. Betul ini dengan PT Abul-Abul gitu ya. Benar dengan Pak Marco 10 tahun yang lalu pernah menjadi staff trainer atau mengajar di sana? Enggak ada Pak, PT kami ini baru aja 3 tahun Pak. Gitu. Ya, jadi bisa konfirmasi gitu teman-teman. Ya. Kemudian pertanyaan lisan tadi ada tertulis. Ya, yang teman-teman buat tuh ya, diberikan pertanyaan lisan. Ya, daftar pertanyaan lisan. Ada pertanyaan tulis lagi. Tadi tertulis. Daftar pertanyaan tertulis yang teman-teman bikin, teman-teman jawab, nanti asesor akan bandingkan. Gitu. Oke, sudah. Rekomendasi hasil asesmen. Bagaimana? Apakah kompeten atau belum kompeten? Kalau misalkan nanti dirasa kompeten, ya ini akan dicoret teman-teman. Ya. Akan dicoret tuh nanti teman-teman gini. Berarti teman-teman dinyatakan kompeten. Ya. Kalau sebaliknya belum kompeten, berarti kompetennya dicoret. Tindak lanjut yang dibutuhkan, berarti apa? Masukan untuk asesor, untuk trainer ketika dinyatakan kompeten, mohon misalkan seperti ini nih. Mohon dipelihara kompetensi yang sudah dimiliki sebagai seorang trainer yang kompeten. Ya, bagaimana cara meliharanya? Ya sering mengasih waktu, mengisi materi gitu. Sehingga apa? Bukti-bukti ketika kita menjadi trainer itu ada fotonya, absennya gitu ya. Makanya kenapa di awal kemarin tuh kita adakan seksi pemotoan, capture gitu, itu sebagai bukti. Misalkan saya sebagai bukti, oh saya mengajar di IMTC batch 1 untuk TOT level 4. Nah, itu buktinya ini gitu. Ya, termasuk rekamannya gitu. Kemudian biasanya ada komentar, ada observasi oleh asesor kalau misalkan selamat Anda telah dinyatakan kompeten atau dikosongkan juga gitu. Nanti begitu dinyatakan kompeten, teman-teman tanda tangan, asesor juga tanda tangan. Gitu. Nah, baru dah nyatakan selamat Bapak sudah kompeten. Nah, kalau sudah kompeten sudah aman dah gitu teman-teman. Ya. Sudah selesai teman-teman materinya gitu. Silakan ada yang mau bertanya. Ya. Yang penting, oh Pak Robert sudah sampai rumah ya. Oke. Udah sampai Pak. Oke, bisa ikutin Pak Robert ya. Oke. Yang penting teman-teman kerjakan soal-soal tersebut semua, tugas-tugas tersebut nanti akan diupload. Ya, nanti saya akan periksa juga, kan nanti saya akan koordinasi dengan asesor juga gitu. Bu atau Pak Asesor, tolong yang ini memang belum menguasai misalkan gitu. Nanti saya akan konfirmasi ke asesor gitu teman-teman. Kapan dikumpulkannya batasnya? Biasanya ya pihak asesor itu akan minta waktu 3 atau 4 hari sebelum asesmen berlangsung, semua tugas-tugas sudah di-upload di Google Drive sehingga dia bisa pelajari satu-satu. Oh ini identifikasi kebutuhan bahan dan peralatan ini belum cocok ini atau apa belum lengkap gitu ya atau belum diisi gitu ya. Jadi korektor juga nanti teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan tugas-tugasnya gitu teman-teman. Ya, silakan.
Mau tanya Pak, untuk eviden dari bukti kita pernah menjadi seorang trainer itu nanti dilampirkan di file mana Kak? Oh, Atau nanti bagaimana Pak? di persyaratan dasar sebentar. Checklist. Oke. Saya share screen dulu. Nah, di sini teman-teman. Ya. Di persyaratan nanti ada dua folder di Google Drive-nya. Ada satu persyaratan umum atau persyaratan dasar, isinya CV terbaru, surat keterangan berpengalaman sebagai instruktur tadi trainer Pak Zomi di sini. Ya, ada berapa banyak di-scan, silakan dimasukkan di sana, dikumpulkan. Misalkan 021, 022, 023, 024. Sertifikat melatih atau pelatihan keahlian dan TOT sesuai skema. Berarti kalau yang ini nanti sertifikat TOT level 4 yang malam ini kita sudah selenggarakan 2 malam ini akan dibuatkan oleh IMTC. Jadi sebagai sertifikat internal bahwa benar Pak Zomi, Pak Petrus, Pak Marco, Pak Robert sudah mengikuti pelatihan TOT level 4 yang diselenggarakan oleh IMTC ya sebagai pendukung untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti asesmen. Kopi ijazah minimal D3, foto 3x4, background merah 2 lembar. Nah, kemudian tugas-tugas yang lain tadi tuh yang kemarin kita susun, disesuaikan di sini teman-teman. Folder nomor 1, menyusun program pelatihan kerja, ya buatlah yang nomor 1 tadi, program pelatihan berbasis kompetensi. Ya. Ada yang sifatnya satu tugas dipakai untuk rame-rame, misalkan nomor 4, ini kan micro teaching. Nomor 6, micro teaching. Nomor 9, micro teaching. Nomor 13, micro teaching. Maka isinya nanti apa? Nomor 13, nomor 6, dan seterusnya, itu samain aja. Di-copy lagi, tapi jangan dijadikan satu, tapi satu gitu teman-teman. Jadi 4 isinya micro teaching. Nomor 5 isinya micro teaching. Gitu teman-teman ya. Form JSA, demonstrasi micro teaching, TNA, bahan, alat, peta kompetensi, dan nomor terakhir, nomor 14 ini yang tadi kita bahas. Sampai sini semua. Gitu. Ya, nanti semua ini akan saya cek teman-teman, apakah sudah diisi, sudah dibuat tugasnya, karena nanti saya rekomendasikan kepada asesor. Belum bisa dilakukan asesmen, Pak Asesor. Kenapa? Karena pesertanya lagi sibuk semua, tugasnya belum terkumpul gitu. Gitu. Ya. Oke. Kak Septi monitor atau Kak Wahyudi, boleh tahu informasi dengan LSP mana nanti asesmennya? Kak Septi, Kak Wahyudi? Wah, hilang dari peredaran. Itu ya Pak Jobi tadi ya, pertanyaan kira lebih ya. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Teman-teman nanti kalau misalnya ada kebingungan, tanya aja di grup di WAG. Saya pantau di WAG, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya, Pak saya bingung ini dapatnya dari mana, gitu silakan aja. Ya, nanti saya berikan respon juga, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup mungkin ya. Yang penting tugasnya diselesaikan. Gitu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada cukup teman-teman. Yuk kita nyalain videonya, kameranya kita foto sesi terakhir dengan salam kompeten teman-teman. Nah ini salam kompeten nih teman-teman gitu. Ya, meskipun nanti teman-teman asesmennya nanti kita harapkan semua kompeten, jangan kompeten gini gitu ya, kompeten semua gitu ya teman-teman. Oke, saya take, kita berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kontribusinya selama 2 malam ini. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Mumpung belum ada waktu informasi dari teman-teman admin. Kalau misalkan masih waktu lama, ada waktu persiapan, tapi takutnya ada waktunya pendek,
persiapan sehingga tugasnya nggak keburu selesai gitu teman-teman. Nanti nggak bisa direkomendasikan untuk asesmen gitu, teman-teman. Itu aja teman-teman pertemuan kita malam hari ini. Selama 2 malam saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau ada kesulitan silakan Terima kasih kita banyak, Pak diskusi Yaya. di grup. Silakan diskusi di grup ya. Oke Pak Zomi, Pak Robert, Pak Marco, Pak Petrus, Iya, terima kasih Pak. waktunya. Terima kasih. Pak Jaya, Selamat selamat malam, Pak. malam. Malam, silakan Ya, dilanjutkan selamat pekerjaan. istirahat teman-teman semua. Sama-sama. Iya. Malam. Terima Ya. kasih. Pada hitungan ketiga saya menjadi seorang sulap, maka teman-teman akan hilang dari peredaran saya. 1, 2